guru PJOK SD Negeri 11 Sutabolon. Saya peserta PGG PJOK Kabupaten Samosir 2024. Kali ini saya akan menyampaikan proyek atau rencana kegiatan sebagai tugas RTL yang kedua di dalam PGG PJOK. Terima kasih. Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pertolongannya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam hal menyampaikan rencana tindak lanjut saya sebagai tugas dari PKG PJOK Samosir 2024. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Ibu, salam dan bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, rencana saya untuk proyek saya di sekolah ini sebagai tindak lanjut dari PKG PJOK Kabupaten Samosir 2024, yaitu tentang kejuaraan futsal antar kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6 dalam bentuk metode SEM. SEM itu sport education model, di mana dalam hal ini kita manfaatkan aset yang ada di sekolah ini dimodifikasi semuanya, baik itu dalam piala, dalam juga peralatan kita modifikasi dan dilibatkan semua warga sekolah yang ada. Adapun yang menjadi temanya adalah penguatan profil pelajar Pancasila melalui permainan futsal. Subtemanya sport education model untuk membangun jiwa dan raga peserta didik kita. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaannya, yang pertama, sport education model sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik para peserta didik. Yang kedua, tingginya minat siswa dalam bermain futsal. Yang ketiga, mempersiapkan siswa-siswi kita dalam mengikuti turnamen futsal yang dimana kita ketahui kegiatan rutin ini selalu ada dipertandingkan. Maka ini juga merupakan suatu persiapan kita untuk ke sana. Dan yang keempat, mencapai prestasi dalam bidang olahraga ini sudah sangat jelas. Yang kelima, pendukung dalam administrasi olahraga yang dapat bermanfaat di lingkungan sekolah kita. Dan yang keenam, meningkatkan kebugaran siswa-siswi di SD Negeri 11 Sutabolon. Yang pasti memang tingkat kebugaran siswa atau peserta didik itu sangat berpengaruh kepada tingkat pembelajaran dan semangat belajar di dalam kelas. Adapun yang menjadi tujuan proyek yang saya kerjakan ini adalah melestarikan permainan futsal. Artinya, karena pada zaman sekarang ini olahraga yang sangat populer itu futsal, baik itu di kalangan putra dan putri. Dan untuk putri itu sudah dipertandingkan sampai ke tingkat nasional. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab. Melalui permainan futsal ini juga diharapkan para peserta didik bisa berkembang itu sikap yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu kerjasama, tanggung jawab, dan rasa sportivitas. Yang selanjutnya itu tujuannya adalah mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, waktu dan tempat yang saya susun, yang saya rencanakan itu dilaksanakan selesai ujian semester ganjil, yaitu Senin sampai Sabtu. Itu waktunya 16 sampai 20 Desember 2024. Biasanya kan setelah selesai ujian kita ada remedial, maka saya buat waktu di sini pukul 11 sampai pukul 13 WIB. Artinya diminimalisir karena kelas 4, 5, 6 itu kan nggak terlalu banyak, dan saya buat juga itu putri kelas 4, 5, dan 6. Tempatnya di lapangan kita. Kebetulan kan kita juga sudah lengkap untuk sarananya, kita juga sudah punya gawang. Kalaupun lapangannya belum standar, tetapi itu bisa kita modifikasi. Ya, selanjutnya peran dalam kejuaraan futsal. Iya, fase A. Kelas 1 dan 2 itu sebagai supporter pertandingan. Itu yang terlibat di dalamnya itu guru kelas 1 dan 2, mereka juga mendampingi anak-anak kita. Karena apa? Di SD itu kan butuh pendampingan. Jadi di sini mereka terlibat sebagai supporter. Kenapa saya buat kelas atas pertandingannya? Karena memang untuk kelas kecil itu belum bisa untuk yang pertandingan atau kejuaraan. Terus yang kedua fase B, kelas 3. Fase B itu kan kelas 3 dan 4. Tetapi di sini yang saya ambil kelas 3 sebagai penyelenggara pertandingan. Artinya penyelenggara pertandingan nanti saya akan arahkan mereka yang menjadi MC. Di sport education model itu seperti kejuaraan sebenarnya. Ada MC-nya, ada juga bagian pertandingannya siapa. Dan di sini menjadi pendamping mereka adalah guru bahasa Inggris dan guru kelasnya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu fase C. Fase C itu kelas 4 dan fase D kelas 5, 6 sebagai peserta pertandingan. Putra dan putri. Terus sarana dan prasarana pendukung. Sarananya itu bola futsal, kostum dari sekolah. Kita sudah punya kostum. Dan yang kedua prasarana itu lapangan olahraga SD Negeri 11 Sutabolon. Finansialnya itu bantuan sponsor yang tidak mengikat. Artinya ya itu secara sukarela nantinya
dan kita untuk tidak dan oleh kita. Dan yang kedua, dana pendaftaran peserta kejuaraan. Artinya dana ini ya bukan seperti yang di luar sana besar-besar, tetapi seperti tanggung jawab daripada peserta didik kita. Kesimpulan, permainan futsal memiliki banyak manfaat bagi perkembangan siswa. Sport education model merupakan pendekatan yang efektif untuk pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk melestarikan permainan futsal. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, inilah proyek atau rencana yang akan saya kerjakan di sekolah ini. Perlu saya ketahui untuk sport education model ini modelnya langsung ke bentuk permainan. Kita langsung permainan yang sebenarnya. Contoh, kalau dalam permainan futsal kan teknik dasar dribbling, passing. Itu belum masuk ke sport education model, tapi sport education model itu langsung ke dalam aksi nyata, kita bermain. Di sana dilakukan semua tekniknya. Seperti itu. Jadi inilah yang akan saya kerjakan. Bapak Ibu kepala sekolah boleh memberikan tanggapan atau penguatan ataupun saran. Demikian, sekian dan terima kasih. Baik, dan terima kasih. Kami tadi sudah mendengarkan pemaparan Ibu mengenai kegiatan futsal yang akan diadakan di sekolah kita ini, dan kami sangat setuju dengan rencana Ibu ini. Kami apresiasi ya usaha dan kegiatan Ibu yang mau caranya atau tindakan Ibu agar futsal yang Ibu bina nanti di sekolah kita ini bisa membawa nama harum sekolah kita ini dengan catatan bisa meraih kejuaraan apabila kita mengikuti futsal di luar sekolah. Dan apa yang menjadi kendala yang Ibu alami sehingga sekolah kita tidak bisa semaksimal mungkin sebagaimana yang kita inginkan untuk dapat membawa nama sekolah kita di kabupaten. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu buat tanggapannya. Kalau tadi kita membuat kejuaraan di sini itu sepertinya seperti pendahuluan. Jadi memang bagaimana cara saya untuk meningkatkan prestasi khususnya di sini? Memang saya akui itu memang kalau untuk di sekolah jam pelajaran itu tidak akan bisa. Karena apa? Di dalam pembelajaran itu tidak ada prestasi, hanya kebugaran siswa. Di mana prestasi itu dibentuk itu di luar jam sekolah. Makanya ketika ada kejuaraan saya selalu buat itu di luar jam sekolah, kalaupun kadang-kadang di dalam jam pelajaran. Jadi target saya ke depannya dari pertandingan ini nanti akan saya seleksi anak-anak kita yang bisa, dan itu saya bentuk menjadi satu tim. Dan itu akan dibuat di sore hari, memang sudah saya rencanakan Bu. Di bulan 1 nanti saya akan bentuk tim futsal dan itu sudah ada latihannya sekali seminggu untuk di awal. Begitu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada tanggapannya? Kalau tidak ada, terima kasih buat perhatian Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman dan asisten sekalian. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih buat kita semuanya. Selamat pagi, Horas. Horas.